Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tangga Sustiawan, berasal dari kelas 12 MIPA 5, absen 13. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Asal Usul Saringon dan Si Raja Omas. Kalian bisa tahu dari baju yang saya kenakan saat ini. Baju yang saya kenakan itu adalah berasal dari adat Batak ya, atau Sumatera. Ini setelan ini biasa disebut dengan ulos ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang mempunyai 6 orang istri. Meskipun raja itu sudah beristri 6, tetapi tak seorang dari istrinya mempunyai anak. Oleh karena itu, raja tersebut memilih untuk mencari pasangan atau mencari istri yang ketujuh. Tidak lebih dari 1 tahun kemudian, istrinya yang ketujuh itu pun melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, dan anak itu diberi nama Si Raja Omas. Sejak dikaruniai anak tersebut, sang raja dan istrinya yang ketujuh merasa sangat bersuka cita. Namun sebaliknya, 6 orang istri sang raja yang tidak memiliki anak merasa sangat iri melihat kelahiran si Raja Oman yang menjadi satu-satunya penerus dari si raja ini. Oleh karena itu, pada suatu malam mereka mencuri si Raja Omas dan mereka memasukkan ke dalam sebuah labu yang sangat besar. Kemudian, labu besar itu mereka hanyutkan ke aliran sungai. Pada keesokan harinya, seorang perempuan tua yang sedang menangkap ikan di sungai melihat labu besar itu hanyut terapung-apung. Karena tertarik melihatnya, si perempuan tua pun mengambil labu tersebut dan membawanya pulang. Perempuan tua itu sangat gembira ketika dia menemukan seorang bayi di dalam labu itu. Karena pada umumnya, seumur hidupnya sampai suaminya meninggal, dia tidak pernah memiliki anak. Maka si Raja Omas dipelihara dengan penuh kasih sayang. Sayang bagaikan anak kandung sendiri, mereka menyebutkan setelah tumbuh menjadi seorang pemuda, si Raja Omas pun bekerja menyadap aren untuk mengambil niranya. Nira itu dijadikan tuak dan dijualnya di kedai yang didirikan dekat rumahnya. Tuak yang dijual si Raja Omas sangat istimewa rasanya, sehingga terkenal kemana-mana. Dari berbagai tempat orang ramai berdatangan minum tuak di kedai si Raja Omas. Cerita rakyat Sumatera terus berlanjut dengan kehidupan si Raja Omas. Orang semakin ramai datang untuk minum tuak ke kedai si Raja Omas. Setelah tersiar cerita bahwa si Raja Omas mempunyai gong kecil yang disebut mongmongan, mongmongan itu dibunyikan suaranya, berkata-kata seperti manusia, dan menyebutkan bahwa yang punya mongmongan itu bernama si Raja Omas, penjual tuak yang istimewa. Sementara itu, di lain wilayah Batak, terdengar kabar bahwa sang raja ayah si Raja Omas sudah lama mengidap sakit-sakitan. Suatu ketika dia mendapat kabar bahwa di satu kampung ada seorang penjual tuak yang sangat istimewa rasanya. Cerita rakyat Sumatera menyatakan bahwa sang raja menyuruh seorang untuk segera pergi membelinya.
Setelah sang raja minum tuak tersebut, penyakitnya pun langsung hilang atau langsung sembuh. Kemudian sang raja pun memuji tuak si penjual tersebut. Ketika sang raja sampai di kedai si Raja Omas, kebetulan si Raja Omas menyembunyikan momongannya untuk menghibur orang-orang yang sedang minum tuak di kedainya itu. Seperti biasanya, momongan itu mengeluarkan bunyi yang menyerupai orang yang berkata-kata. Bunyinya, "Lihatlah, sang raja sudah datang untuk minum tuak si Raja Omas." Mendengar suara momongan itu, tahulah sang raja bahwa pemuda yang menjual tuak itu adalah anaknya, si Raja Omas, yang dahulu hilang ketika masih kecil. Dengan perasaan yang sangat gembira, sang raja mengatakan kepada si Raja Omas bahwa dia adalah putranya, putra dari si raja. Untuk mengetahui apakah perkataan raja itu benar atau tidak, si Raja Omas pun mengajak raja itu menemui perempuan tua yang dianggapnya sebagai ibu kandungnya selama ini, karena telah membesarkan dia dari kecil hingga sampai sukses ini. Ketika mereka bertemu, perempuan tua menceritakan tentang asal-usul dia bertemu dengan si Raja Omas. Dengan alasan untuk membalas budi perempuan tua itu, sang raja mengizinkan Raja Omas untuk tetap tinggal bersamanya. Sampai waktunya, nanti si Raja Omas dinobatkan menjadi raja untuk menggantikannya. Pada suatu hari, perempuan tua itu menyuruh si Raja Omas pergi mandi ke sebuah telaga di tengah hutan. Ketika si Raja Omas sampai ke dekat telaga itu, tampak olehnya 7 orang gadis yang sangat cantik sedang di pakaian mereka terletak di atas semak-semak yang tumbuh di tepi telaga. Dengan sembunyi-sembunyi, si Raja Omas mengambil salah satu pakaiannya dan menyembunyikannya. Ternyata ketujuh gadis itu adalah putri dewa yang turun dari kayangan untuk mandi di bumi. Selesai mandi, mereka mengenakan pakaian masing-masing dan terbang kembali ke kayangan. Namun salah seorang dari mereka, yaitu sang bungsu, tidak bisa terbang kembali ke kayangan. Disebutkan dalam kisah asal-usul Saringgon bahwa karena pakaiannya sudah diambil dan disembunyikan si Raja Omas. Akhirnya si Raja Omas kawin dengan putri bungsu si dewa itu. Meskipun sudah menjadi istri si Raja Omas, putri dewa itu tidak henti-hentinya mencari pakaiannya yang disembunyikan si Raja Omas agar dia bisa kembali ke kayangan. Setahun kemudian lahirlah anak mereka. Menurut si Raja Omas, karena mereka sudah punya anak, istrinya tidak akan mau lagi kembali ke kayangan. Oleh karena itu, dia tidak lagi selalu mengawasi istrinya itu. Dengan demikian, istrinya mendapat peluang yang lebih banyak untuk mencari pakaiannya yang disembunyikan si Raja Omas. Pada suatu hari, sang istri berhasil menemukan pakaiannya yang sudah lama disembunyikan oleh si Raja Omas. Pakaian itu segera dikenakannya dan kemudian ia berburu-buru mengambil anaknya dan terbang kembali ke kayangan. Akan tetapi, sebelum dia mengambil anaknya, si Raja Omas pun cepat-cepat mengambil anak itu dan berusaha menangkap istrinya. Dengan cekatan, istrinya mengelak dan terbang berputar-putar di atas rumah. Melihat istrinya berbuat demikian, si Raja Omas segera mengambil ramuan yang tidak enak baunya dan menggunakan ramuan itu untuk mengotori wajah anaknya. Si Raja Omas berbuat demikian agar istrinya tidak berani mengambil anak itu. Dalam kisah legenda Saringgon dari Batak, disebutkan bahwa istrinya sangat benci kepada ramuan yang tidak enak baunya. Tak lama kemudian, istri sang Raja Omas pun terbang ke angkasa. Namun, kedua orang tuanya tidak mengizinkan dia masuk ke kayangan karena dia sudah terlalu lama menjelma menjadi istri si Raja Omas. Yaitu
angin yang menderu-deru menerbangkan hujan lebat. Sementara itu, setiap kali kaum ibu di Simatungun mendengar saringgon, mereka segera melumuri wajah bayi atau anak mereka yang masih kecil dengan ramuan tidak enak baunya. Mereka meniru perbuatan si Raja Omas guna menyelamatkan anaknya dari Putri Kayangan yang telah menjelma menjadi saringgon. Demikianlah asal-usul dari cerita saringgon yang didapatkan dari legenda si Raja Omas. Pesan moral dari cerita rakyat Batak ini adalah jangan sampai kita menyimpan kebohongan dalam hidup karena kelak dapat menimbulkan masalah. Amanat dalam cerita rakyat Sumatera ini adalah agar kita selalu mengutamakan kejujuran dalam bergaul dengan sesama manusia. Dan tentunya semoga kisah legenda Saringgon ini bisa menambah wawasan Anda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas bah.